Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Ready Talk slide ke-7 yang tentunya dengan bangga dipersembahkan oleh Ready Indonesia berkolaborasi dengan WeBuy. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu nih, sudah ada kurang lebih 150 peserta webinar yang telah mendaftar dan telah bergabung pada sore hari ini. Ada jauh-jauh nih dari daerah Sulawesi Selatan, kemudian dari Pontianak, ada dari Aceh, dan juga teman-teman kita dari Kepulauan Sumatera. Selamat sore semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Terima kasih telah bergabung pada webinar sore ini dengan tema Tantangan Baru Job Seeker untuk Meraih Peluang Kerja di Masa Pandemi. Perkenalkan, saya Ira Syaputri. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu webinar ini sampai sekitar 1 jam ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai. Kita akan ngobrol-ngobrol dan berdiskusi mengenai seputar apa aja ini tantangan baru bagi para job seeker untuk meraih peluang kerja. Bersama narasumber kita yang juga telah hadir pada sore hari ini dan tentunya sudah expert di bidangnya dan pastinya sudah Anda tunggu-tunggu untuk sharing knowledge-nya. Pertama-tama kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Bapak Daniel Haholongan Siregar. Beliau selaku Country Head WeBuy dengan latar belakang pendidikan beliau yaitu Bachelor of Computer Information System dari Universitas Bina Nusantara serta Master of Information System Management. Selamat sore Pak Daniel. Sore semuanya Mbak dan peserta sekalian. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat-sehat. Gimana Mbak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi di rumah nih Pak atau di kantor? Kebetulan dari kantor tapi ke rumah sekarang. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya serta kepada seluruh para peserta webinar. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan informasikan sedikit mengenai beberapa hal dan sistem berlangsungnya webinar ini sampai sekitar 1 jam ke depan. Yaitu diantaranya, untuk menjaga kelancaran diskusi, fitur audio para peserta telah kami nonaktifkan. Kemudian, narasumber akan diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan presentasinya. Peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat di aplikasi Zoom secara langsung tanpa perlu menunggu presentasi selesai disampaikan. Dan jangan lupa mencantumkan nama serta alamat email. Pertanyaan akan saya bacakan pada sesi tanya jawab atau pada akhir sesi webinar ini. Kemudian, e-certificate hanya akan diberikan kepada para peserta yang telah mengisi link form daftar hadir saat webinar berlangsung, yang nantinya akan disampaikan pada kolom chat dan dikirimkan melalui email yang terdaftar selambat-lambatnya 10-14 hari ke depan, terhitung sejak webinar ini selesai dilaksanakan. Baik, kurang lebih seperti itu beberapa ketentuannya. Dan sebelum kita masuk ke materi utama, saya boleh ya menyampaikan sedikit mengenai tantangan baru job seeker untuk meraih peluang kerja di masa pandemi. Kita semua tahu mencari pekerjaan adalah hal yang tidak mudah, terlebih di tengah situasi pandemi perekonomian tanah air saat ini yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Nah, kondisi tersebut tentu saja menjadi tantangan baru bagi para job seeker untuk mencari kerja dan meraih peluang kerja di masa pandemi. Nah, untuk pemaparan lebih jelas dan detail perihal tantangan baru job seeker untuk meraih peluang kerja di masa pandemi, langsung saja kita mulai pembahasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Daniel Haholongan Siregar selaku Country Head WeBuy. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Makasih Mbak. Oke, jadi let me share my screen.
Oke ya, udah kelihatan. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu, saya Daniel Holongan Siregar. Jadi kita casual aja lah apa namanya menyampaikannya ya. Jadi saya tuh background-nya sebenarnya pertama-tama saya lulus tahun 2010 di PNJ ya, Politeknik Negeri Jakarta. Saya juga lihat ada beberapa teman-teman yang memang lulusannya dari Politeknik. Terus saya sebelum saya lulus tahun 2009 saya udah cari-cari kerja tuh. Terutama saya mau lihat yang yang BUMN nih, waktu itu menarik BUMN ya. Waktu itu ada pembukaan PLN. Jadi saya join di situ dan ternyata keterima di PLN. Nah, saya kerja di situ sekitar 6 tahun. Nah, dari PLN itu saya mulai dari HR, makanya ada hubungan sama HR. Jadi HR saya pegang di information systemnya di HRIS, terus move ke auditor, dan di sini juga kalau nggak salah saya juga mau sapa ada teman saya juga sih sebenarnya Mbak Lelia di sini, itu masih bergabung di PLN. Jadi saya join di PLN itu selama 6 tahun, 3 tahun di sebagai human resource information system dan 3 tahun lagi sebagai IT auditor sama digital investigator di PLN. Nah, tapi selama 6 tahun saya lihat nih, kok menurut saya ini kurang menantang dan kurang sesuai dengan apa ya cita-cita saya gitu, sesuai dengan visi saya. Saya ngelihat, saya pengen dong bisnis yang sekarang lagi kekinian gitu kan, ngelihat ternyata startup apa nih yang potensi booming waktu itu ya. Tahun 2016 itu Grab itu belum kenalnya sebagai kayak perusahaan taksi, perusahaan ya mirip-mirip perusahaan taksi lah. Nah, dari situ saya memberanikan diri sebenarnya dari PLN saya pindah ke Grab. Sebenarnya secara waktu itu masih muda, saya pengen cari ilmu juga. Secara pendapatan gimana? Secara pendapatan per bulan bertambah, cuma ternyata per tahun itu berkurang. Nah, ini saya juga mau kasih nantinya ada relasinya ya ke teman-teman sekalian juga. Ada beberapa ilmu yang mau saya share lah, sebenarnya sharing aja tentang ada hubungannya semuanya sebenarnya. Nah, di Grab itu juga saya ternyata join sebagai business improvement manager, dan waktu itu juga di challenge lagi setelah mungkin waktu itu 6 bulan perform, akhirnya jadi suruh pegang operation di di Manado waktu itu, Sulawesi Utara. Jadi saya pegang waktu tahun kalau nggak salah 2018 dari Januari sampai April. Nah, waktu 4 bulan ternyata Grab berkembang pesat di sana, dipromot lagi nih ke Jakarta gitu kan, ke Jakarta jadi region head di sana. Terus sampai di sana ternyata ya ada waktu bosennya lah seperti itu manusia ya. Jadi pindah ke Stoko. Stoko itu sebenarnya perusahaan apa sih? Stoko itu perusahaan untuk supplier ya, supplier untuk warteg-warteg di seluruh Jabodetabek waktu itu cakupannya. Ini juga startup yang waktu baru berdiri waktu saya join mungkin setahun setengah. Nah, dari situ ternyata di Stoko seru, saya tahu ini benar-benar baru mulai banget, tapi waktu setahun berjalan saya pengen cari sebenarnya bisnis yang memang aneh lagi, belum pernah saya tahu, belum pernah saya dengar, terus dari nol gitu. Nah, makanya saya join ke Wiba. Wiba ini apa sih? Wiba ini sebenarnya itu platform social commerce. Social commerce jadi base-nya itu komunitas ya. Nah, kita lihat nih, Wiba ini ternyata berdiri awalnya dari Singapura ke Malaysia baru ke Indonesia. Nah, di Malaysia dan Singapura itu mungkin berjalan konsep Pinduoduo atau ya konsep social commerce yang ada di Cina ya, group buying. Dan di Indonesia kita perkenalkan 1 bulan 2 bulan ternyata masih belum begitu welcome karena memang masih awam ya. Akhirnya kita cari selama 6 bulan, di 6 bulan juga kita buka bisnis baru yaitu B2B untuk bidang FMCG. Dan selama 6 bulan kita research, ternyata social commerce atau social activities yang paling bekerja di Indonesia itu arisan. Nah, makanya kita mengonlinekan sistem arisan ini. Nah, itu latar belakang dari CV saya lah di Wiba ya. Nah, ini kalian boleh lihat juga, nanti ada hubungannya. Kalian lihat di sini CV-nya gimana sih formnya. Mungkin kelihatan ini simple banget gitu ya. Nah, ini nanti ada hubungannya, saya akan kasih tahu
simple itu sebenarnya yang terbaik. Jadi kalian boleh lihat, boleh cerna dulu nih, lihat tata cara resumenya. Karena saya juga dulu awalnya waktu kuliah, gimana sih cara buat resume yang bagus, cara buat CV yang bagus. Itu nggak ada yang ngajarin. Setelah nggak ada yang ngajarin, saya review semuanya, ikutin sana sini. Akhirnya, to be honest, jujur aja, saya nyewa akhirnya jasa untuk nge-review resume, dan akhirnya tahulah, oh sebenarnya resume itu mestinya begini ya. Nanti kita lanjutin. Nah, tapi kita mulai dulu nih sebenarnya peran HR dalam menghadapi new normal nih. Jadi saya kayak sebagai yang pelaku bisnis gitu ya. Selama mulai pandemi ini, kebetulan juga WeBuy mulai di pandemi. Jadi kita planningnya untuk launch itu sebenarnya sebelum pandemi, tapi ternyata pandemi udah nyampe duluan. Nah, terjadilah kayak ada perubahan-perubahan pola kerja nih. Saya juga awam sebenarnya sama istilah-istilah kayak work from home, walaupun sebenarnya dari Grab itu udah ada sih allowance. Waktu saya kerja di Grab ada allowance untuk work from home atau work from anywhere sebenarnya. Karena kalau di startup itu kita lihat result gitu ya. Nah, di perubahan pola kerjanya juga sebenarnya saya juga kaget gitu, stres. Kenapa? Karena kita biasa kerja dari office yang kita biasa interaksi. Ini ada hubungannya sama komunikasi antara karyawannya. Jadi ketika kita kerja tadinya kita report langsung ke direct supervisor kita atau kita langsung ngedirect supervise bawahan kita. Ini jadi susah nih lakuinnya nih ketika work from home. Result pun antara kelihatan atau nggak kelihatan gitu ya awal-awal nih. Jadi memang ya perubahan culture terjadi memang drastis. Cuman beberapa divisi memang tidak bisa kita work from home kan. Jadi contohnya misalkan kebetulan di saya ada gudang dan inventory ya sama pengiriman. Nah itu nggak bisa kita fully ikut di work from home. Nanti siapa yang ngirim gitu kan, nggak mungkin. Nah itu ada beberapa memang departemen yang tidak bisa ikut work from home. Nah akhirnya ya, pandemi juga mungkin udah jadi new normal sekarang, kita ikutin protokol kesehatan, kita balik lagi ke work from office, cuma ya ikutin protokol kesehatan ya. Jadi mungkin kita ikutin 25%, 50%, sebagian untuk yang datangnya. Cuma memang nggak kita akuin, memang ini sulit banget. Terutama memang ya kita akuin juga, mungkin yang banyak peserta di sini juga fresh graduate, atau mungkin 1 until 3 years experience. Tapi ya kita nikmatin aja, nanti berikutnya akan ada beberapa masukan sebenarnya. Nah, komunikasi juga jadi masalah di kita, awalnya itu chaos banget, karena tadinya kita langsung ketemu, langsung ngomong in person, face to face, sekarang jadi kayak via Zoom, via call gitu ya, itu aneh banget dan banyak miskomunikasi pada awalnya. Tapi ya kelama-kelamaan udah hilang sih, ya udah terbiasa lah dengan komunikasi karyawan yang kayak gini. Terus berikutnya COVID menyerang lagi. COVID nyerang akhirnya ke circle kita lah, atau ke circle karyawan-karyawan, bahkan head level saya juga kena. Ya maka dari itu kalau kita di WeBuy itu ada orang satu terindikasi sakit gitu ya, itu kita udah tidak perbolehkan masuk, tapi memang kalau memang yang bersangkutan masih mau bekerja nggak apa-apa, tapi bekerja dari rumah. Nah, sebenarnya pas kita lihat, kita juga pantau ya, untuk yang orang-orang yang sakit-sakit ini sebenarnya memang mereka frustasi, karena kenapa? Karena kalau mereka nggak masuk, nggak melakukan hal pekerjaan, terus jadi kena stigma gitu di kantor. Nah ini juga peran HR sebenarnya untuk kayak buat culture, orang sakit ya wajar aja, cuma kalau emang dia masih sakit dan dia nggak mau ngotot tetap masuk, ya kurang ajar gitu kan, nularin ke orang lain. Nah itu yang memang tugas HR waktu itu, untuk ngasih tahu lah sebenarnya kita udah seperti ini ya, kalau merasa sakit tolonglah untuk sadar diri, diam di rumah, isolasi dulu seperti itu. Kenapa? Karena kita juga sebenarnya kan perusahaan juga sulit dalam masa seperti ini untuk bertahan. Jadi jangan sampai orang lain itu malah jatuh sakit, lebih sulit lagi gitu kan. Nah, yang keempat ini, yang terakhir itu efisiensi. Ini memang kayak momok juga sih bagi kita. Kenapa? Karena sekarang itu, to be honest, kalau untuk startup itu yang dikejar adalah profitability. Profitability ya kita udah pasti dari awal udah efisien.
berusaha untuk efisien. Dengan adanya pandemi ini kita berusaha lebih lagi biar lebih efisien, terutama di biaya sumber daya manusia. Cuma yang tidak menyangkut, sebisa mungkin tidak menyangkut ke benefit inti dari orang tersebut. Sebisa mungkin kalau saya menghindari dari pemotongan gaji, bonus ya kalau misalkan masih performnya masih ada seperti itu. Tapi hal-hal yang memang bisa kita save lah. Contohnya mungkin zaman dulu atau sebelum-sebelumnya kita pakai headhunter gitu ya. Headhunter banyak banget. Nah sekarang headhunternya cobalah kita pilah-pilah seperti itu. Nah dulu mungkin ya kita gaji orang gitu ya tanpa melihat background-nya segala macam langsung masuk. Nah sekarang nggak bisa, kita filter dulu terus kita lihat, karena ada juga orang yang cocok dan enggak di saat-saat seperti ini gitu. Jadi emang survival di pandemi ini terutama untuk apa ya sumber daya manusia memang terasa sih. Cuma di kita kalau saya pribadi itu nge-hire orang nggak ngelihat dari CV mereka, maksudnya nggak ngelihat dari latar belakang pendidikan mereka sih sebenarnya. Latar belakang pendidikan itu cuma on paper saya lihat, biasanya saya lihat itu mereka dari study case. Kalau logikanya mereka jalan, mereka bisa kerja selama probation period, kita kasih challenge lagi bagus, biasanya juga willing to ya promote lah someone gitu ya. Saya mulai belajar ini dari Grab bahwa kayak ya latar belakang pendidikan seorang tuh nggak ada ya belum tentu menjamin orang itu juga bisa kerja seperti itu. Jadi dari Grab, Stoko sampai dengan WeBuy sekarang saya banyak belajar lah. Nah, peran HR. Nah, ini perubahan pola kerja sama efisiensi tadi udah kita sampaikan. Tapi lebih detail lagi kalau efisiensi itu sebenarnya kita ada beberapa HRIS itu juga udah kita berhentikan. Langganannya ya kita lakukan secara manual. Ya mungkin kayak ngeliat loh kok sampai segitunya sih ya. Memang sampai segitunya kalau bisnis terutama startup apalagi yang baru mulai apalagi gitu ya. Efisiensinya mesti segitunya biar kita masih tetap bertahan hidup bareng-bareng survive gitu. Nah, nggak menggunakan executive search yang tadi saya bilang headhunter. Nah, ini yang paling terakhir adalah tidak memperpanjang kontrak bagi karyawan yang habis masa kontraknya buat yang nggak perform. Jadi kalau di tim saya seperti itu, culture-nya adalah coba perform, kalau bisa buktiin perform, ya kalian semua bisa ikut circle kita untuk kayak berjuang sama-sama, sukses sama-sama gitu. Tapi orang yang nggak perform itu ada beberapa hal kan, kita lihat dulu. Kalau orang nggak perform karena memang dia malas, itu nggak ada ampun kalau malas ya, apalagi saat ini. Kalau memang dia nggak perform gara-gara memang sakit, ya kita pasti nggak mungkin sadis seperti itu ya. Kita akan pertimbangkan segala macam. Nah, ini yang memang jadi kunci kita sekarang di HR itu untuk kayak gimana sih cara nge-save-nya gitu. Tapi tanpa sebisa mungkin ngurangin gaji karyawan deh. Karena ya udah susah sekarang ya orang juga saling survive gitu ya. Itu prinsip saya sih, selama memang masih bisa dipertahankan, kita pertahankan. Nah, ini yang ada hubungannya kenapa saya bilang di awal coba lihat dulu dari struktur resume dari saya nih. Ini karena teman-teman saya lihat banyak yang memang fresh graduate. Nah, di fresh graduate ini penting banget untuk kalian buat resume atau CV ya. Nah, di resume atau CV nanti saya kasih lihat lagi di belakang halaman tadi 2. Nah, ini ada poin-poin tertentu yang harus kalian perhatikan juga ya. Kalian pasti tahu lah, pertama-tama semua pekerjaan itu pasti ngelihat CV atau resume. Nah, kalian kalau tahu adanya LinkedIn ya, atau tulisannya LINKEDIN, LinkedIn kalau kita bilang, itu mulai dari sekarang kalian harus sudah buka di account di LinkedIn, terus kalian buat resume kalian di situ. Nah, setelah kalian buat resume, kalian aktif. Ya. Tapi resume harus informatif nih. Nah, resume yang informatif itu kayak gimana sih buat HR? Kalau saya nge-hire orang itu, saya hanya melihat, ini kisi-kisi ya, kayak mungkin ilmunya juga sedikit berguna buat kalian. Saya nih, saya yang mencari orang-orang untuk di-hire itu akan lihat apa sih? Saya itu akan ngelihat orang-orang yang ngasih CV-nya informatif. Informatif itu kayak gimana? Nah, informatif itu
saya fokus sama orang-orang yang memang udah punya pengalaman kerja, contohnya ya, pencapaian kalian apa. Jadi pencapaian kalian selama kerja cantumin di situ, terutama dalam hal yang bentuk-bentuknya angka, yang persentase, yang kuantitatif gitu ya. Karena saya akan lihat pertama kali itu dulu, apa achievement kalian dari kalian bergabung di pekerjaan kalian sebelumnya. Kenapa kalian bilang itu bagus? Terus gimana caranya? Apa peran kalian di situ? Nah, di situ pasti akan digali terus. Oh, ternyata untuk nyari kandidat yang bagus itu ya memang effortnya juga tinggi. Tapi jangan salah, banyak orang juga yang bagus kerjanya tapi nggak bisa menuangkan dalam resume atau CV ya. Nah, ini jangan disia-siakan deh. Kalau memang kalian memang udah join ke sini, artinya kalian memang udah niat kan untuk cari tahu sebenarnya gimana cara cari kerja di era yang seperti ini gitu ya. Nah, buat kalian yang memang baru lulus, saya saranin buat aja resume, oke ya, seperti ini. Nah, kalau kalian bisa lihat resumenya, nah di sini ada resume saya. Jadi buat kalian membuat resume berlembar-lembar yang anggap itu keren, tolong diingat, mungkin aja orang-orang ya, kalau buat saya yang di startup seperti ini waktunya sedikit sekali kan untuk mereview salah satu kandidat. Kalau kalian membuat resume yang memang nggak harus sama persis seperti ini, cuma yang satu halaman, yang satu halaman terus langsung jelas di situ ada pencapaian segala macamnya, itu saya akan gampang bacanya dan saya akan lebih tertarik dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena akan langsung to the point. Satu itu. Terus yang kedua, penempatan apa ya, kalau kita bilang konten, penempatan konten. Kalau kalian lihat nama di atas, alamat di bawah, ini kenapa saya buat seperti ini? Karena memang alamat terus nomor telepon, terus juga email kontak, itu hal yang bisa yang penting kita cantumkan dan terlihat dan rapih lah gitu ya. Itu kenapa saya buat seperti ini. Nah, yang paling penting dilihat itu adalah working experience. Berikutnya memang ada educational history juga. Nah, ini kenapa saya tempatin di paling bawah. Seperti itu. Nah, untuk working experience di sini kalian harus cantumin mulai dari yang paling baru di atas. Terus kalau misalkan kalian menganggap selama ini, oke, kalau buat resume itu apa ya, role saya yang saya tulisin di situ. Nah, ini kalau buat saya pribadi, udah beberapa tahun juga saya nge-review orang-orang. Biasanya kalau orang-orang yang ngecantumin itu role-nya, itu saya bacanya akan lebih kesulitan dan lebih tidak tertarik gitu. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu untuk yang mungkin pekerjaannya mungkin lebih senang untuk kayak monitor seperti ini. Tapi kalau untuk yang level-level seperti saya, mungkin itu ngelihat resume tuh sepadat mungkin, kalau bisa satu halaman. Nah, kenapa di sini saya cantumin semuanya? Padahal kalau saya ketik-ketik awalnya ya, saya ikuti, saya ada konsultan resume gitu, ada konsultan juga saya sewa untuk ini. Ya 2 halaman aja itu mungkin dengan pengalaman saya nggak cukup gitu pencapaiannya. Cuma akhirnya saya ngerti, oh ternyata yang dicantumin adalah benar-benar pencapaian yang paling esensi gitu. Yang esensialnya emang pencapaiannya paling tertinggi waktu saat kita kerja. Nah, di situ juga dilihatin lah sebenarnya kemampuan kita memimpin, terus gimana cara achieve-nya. Nah, kalau kalian misalkan ikut, nggak harus sama seperti ini, tapi prinsip-prinsipnya sebenarnya sama. Buat kalian juga mungkin yang pernah kayak research ya, yang research MBA segala macam itu, ya secara garis besar mereka sama lah intinya, walaupun ini bukan MBA based resume, cuma ya secara garis besar itu sama. Coba highlight pencapaian kalian. Terus gimana yang buat fresh graduate? Nggak usah takut gitu. Makanya perbanyaklah sebenarnya kayak kegiatan-kegiatan kampus gitu ya, ikut BEM, ya kalau nggak bisa ikut BEM, ikut kegiatan apalah per project misalkan, atau misalkan kalian punya kegiatan apalah, mungkin kegiatan yang berhubungan dengan agama juga nggak apa-apa, dicantumin aja, tapi kalian ngapain di situ, ceritain dan hasilnya apa. Biar kita lihat juga sebenarnya buat kita
untuk ngelihat oh kalian ini aktif gitu, kalian tuh bisa diajak kerja sama, bisa untuk potensi jadi leader di depan. Ya itu yang sebenarnya saya mau bagi sih. Dan untuk kayak educational ini ya secara garis besar cuma institusinya apa, terus dia apa ya lulusannya apa, ya GPA-nya berapa, IPK-nya berapa seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi saya nggak pernah lihat IPK sih. Saya akan kayak IPK itu hanya akan saya validate ketika orang itu saya lihat, oh ternyata dia jelek IPK-nya karena memang awalnya malas, tapi di akhir-akhir ya mungkin dia fight gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, manusia kan bisa memperbaiki dirinya. Nah, jadi IPK tuh sebenarnya nggak reflektif, kecuali kalau memang orang itu udah beberapa spot, beberapa kita identifikasi beberapa kali, memang loh, kok orang ini kayaknya bohong ya, atau orang ini kayaknya pemalas atau dijadiin rajin gitu ya, itu kita validate baru ke IPK. Oh ternyata emang kayaknya kecenderungannya ke sini. Nah, nggak perlu kita cari sedetail mungkin, tapi kalau memang udah kecenderungan berarti ini baru screening kan, screening baru kita sisihkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih cara ngebangun resume itu gimana. Nah, jangan lupa ya kalau misalkan kalian emang udah punya pengalaman 1-3 tahun ya, cari referensi deh kalau emang ada, buat nanti bisa di cross check seperti itu, di cross check ke teman-teman kalian. Kalian nih gimana sih orangnya? Apakah sesuai dengan yang diobrolin? Apa gimana? Apa bisa beri warna ke kerjaan kita yang sekarang yang akan dimasuki apa enggak gitu? Apa malah jadi troublemaker? Nah itu yang akan dicari sebenarnya di referensi. Kelemahannya sebenarnya di referensi ini kalian harus tahu orang-orang mana aja yang memang kalian kerjanya deket banget sama mereka. Jangan kasih orang referensi ke atasan kalian yang memang ternyata atasannya lagi gitu kan. Emang keren gitu kan. Oh CEO tahu, tapi ternyata pas kita tanya dia nggak tahu kerjaan kalian apa. Itu membuat red flag juga ya. Cari peers lah. Kalau saya bilang peers itu adalah kayak teman rekan kerja kalian. Atau kalau memang kalian dekat sama supervisor atau dekat sama manajer yang tahu benar-benar kalian kerja kayak gimana, cantumin aja. Seperti itu. Itu yang resume. Nah, ini ada hubungannya sama wawancara. Nah, wawancara itu saya langsung skip aja deh. Nah, ini wawancara nih buat kalian, saya kasih insight aja. Ini saya sering banget ini gimana ya, menemui case ini nih. Orang-orang pas datang itu ya dia ngelihat lah sebenarnya, oh ini startup nih. Pas dia wawancara datangnya pakai kaos oblong yang memang ya bukan untuk peruntukannya gitu untuk wawancara. Nah kalau bisa sebisa mungkin walaupun kalian kemanapun nanti tolong pakaian itu sebenarnya yang merepresentasikan kalian pertama kali lah. Jadi tolong pakai yang memang benar-benar proper lah gitu ya untuk wawancara di pertama kali. Biar kita tahu nih sebenarnya si recruiter tahu nih, si kita tahu nih, si user juga tahu. Oh kalian niat emang cari kerja. Terus rapih gitu ya. Nah, terus yang kedua, itu jangan sampai terlambat. Saya sering banget nemuin kandidat tuh yang bagus secara resume gitu ya. Pencapaian bagus, terus tiba-tiba terlambat. Terlambatnya kalau misalkan dia kasih alasan sejam, 2 jam sebelumnya, kita tahu lah, oh, oke, memang ini dia ada sesuatu rapat mendadak atau segala macam kita maklumi. Tapi tiba-tiba kalau dia mendadak telat gitu ya, buat kita walaupun 15 menit, setengah jam tanpa pemberitahuan, itu sebenarnya udah red flag juga. Kenapa? Karena kita cari tahu ini sebenarnya orang ini bagus secara resume, mungkin gitu ya, pekerjaan juga bagus, cuma komunikasi berarti nggak bagus. Nah, di pekerjaan kan kita butuh komunikasi yang bagus. Terus yang berikutnya dia menyepelekan, anggapannya mungkin ya bisa kita anggap itu menyepelekan, mungkin ya udahlah cuma tes doang lah, dia dapat gaji berapa di sini, terus juga tempatnya kayak gimana kerjanya kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kalian nanti ke depan wawancara tuh terlambat atau datangnya mepet. Kalau bisa sih sediain waktu dulu lah 15-30 menit. Kenapa? Karena kalau kalian datang langsung wawancara, biasanya jawabannya linglung tuh. Dia terus ngos-ngosan segala macam. Kalau bisa 15-30 menit, sesuaiin dulu sama area sekitar, kenalan dulu sama kanan kiri gitu ya. Ngebuat bangun percaya diri dulu gitu. Nah, itu tuh
berguna banget. Nanti pada saat diwawancara dia akan langsung jawabannya to the point dan kayak apa ya, ya kelihatan lah potensi sebenarnya kayak gimana. Terus jangan lupa juga ramah. Ramah ini nggak mesti, cuma ya kita sebagai orang timur lah ada apa ya, ada tata krama gitu ya. Ramah ya artinya kalau masuk ke ruangan dengan kayak masuk tiba-tiba terus banting pintu jebret, nah itu udah ngasih impression yang buruk juga gitu. Kalau bisa ya salam juga lah, sapa juga orang ini dalam. Ini memang ya nggak perlu diajarin, cuma ya memang begini keadaannya. Saya sering banget juga ngelihat anak-anak milenial ya mungkin datangnya tiba-tiba apa ya terlambat, udah gitu selengean. Nah itu bukan berarti nggak boleh, ya bisa aja mungkin sifatnya seperti itu. Cuma kalau di wawancara tolong kasih first impression yang bagus. Kalau emang nanti udah kerja, emang dia mau ya ada ice break segala macem, dia konyol sifatnya nggak apa-apa gitu. Yang penting sebenarnya outputnya. Tapi untuk pertama kali usahakan seformal, bukan seformal ya, seprofesional mungkin lah gitu ya. Nah, terus ingat percaya diri. Banyak juga orang-orang yang kayak fresh graduate tuh kayak nggak percaya diri. Saya tahu dia bagus, kenapa? Karena pertama kali kalau orang fresh graduate saya pasti akan lihat kegiatan di resumenya. Kalau memang orang itu bagus, saya akan panggil. Terus juga pasti mereka kalau fresh graduate bisa nyantumin IPK sama transkrip ya. Nah dari situ saya lihat, oh ini potensi orang-orang ini mungkin rajin seperti itu. Nah pada saat di interview nervous, nggak percaya diri, jadi nggak bisa ngomong gitu kan. Nah biasanya kalau saya awal-awal gitu, saya baru pertama kali hiring, baru pertama kali nyoba apa ya untuk coba rekrut orang, saya bilang wah nggak lulus nih. Tapi kesini ada beberapa orang sebenarnya yang ternyata bagus gitu. Ternyata bagus kerjanya, cuma waktu diwawancara emang nggak bisa aja gitu, nggak percaya diri. Nah itu saya mungkin ngasih waktu untuk dia 5-10 menit, coba dulu minum dulu, tarik napas gitu kan. Kalau udah santai yuk baru kita casual ada ini. Karena kalau orang udah grogi kita tambahin lagi formal, tambah grogi. Nah itu yang biasa saya lakuin, tapi jangan sampai kita dikasih waktu, kasih kesempatan tetap grogi. Ya, karena tujuannya dari si wawancara ini sebenarnya adalah buktiin bahwa kalian tuh kandidat terbaik. Jadi kompetisi, cuma kompetisi secara sehat dengan yang lainnya. Nah mungkin dari saya sih itu aja. Dan ini tambahan lagi sebenarnya untuk yang fresh graduate, kalau kalian mau baca-baca, saya bilang makanya fresh graduate itu coba perbanyak waktu luang kalian kan banyak, apalagi di pandemi seperti ini. Coba ikutin deh seminar-seminar online, course online. Kalau memang ternyata kalian mampu juga gitu ya, ada tabungan juga, coba investasiin diri kalian sendiri gitu sama pembelajaran teknikal. Contoh misalkan yang information system. Nah, sekarang justru bisa coding itu yang lebih survive, ya udah kalian mau nggak mau coba deh belajar untuk coding, dapetin certified gitu, certification. Itu peluang kalian untuk lulus akan lebih besar. Apalagi kalian fresh graduate seperti itu ya. Nggak menjatuhkan yang lain. Contoh misalkan, kalau kalian akuntansi gitu kan, ya contoh ambil aja coba certified of public accountant CPA misalkan, contoh kalau kalian mau ambil di auditing gitu ya, atau misalkan kalian mau audit information system, ambil aja coba sisa, pelajarin dulu. Kalau misalkan nggak bisa ambil, pelajarin dulu. Apapun itu, coba luangkan waktu kalian. Kalian bisa lihat Coursera, kalian bisa lihat banyaklah pembelajaran online dari luar negeri yang ngasih certification online. Coba kalian cari-cari tahu di situ. Itu akan ngasih nilai plus kalian. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang rekrut tahu, oh kalian nggak diam aja. Oh kalian berusaha mencari sesuatu, lapar nih akan sesuatu. Nah itu orang yang kita butuhkan sebenarnya. Orang yang lapar akan sesuatu, pengen cari tahu, nambah ilmu terus untuk bisa diaplikasikan ya, bukan secara teori doang, tapi untuk bisa diaplikasikan. Nah itu yang sebenarnya berharga lah kalau di kita waktu nge-screening seperti itu. Ya mungkin itu dari saya sih, sekian lah mungkin dari saya. Terus perbanyak, mumpung kalian ada kegiatan seperti ini, kalau yang fresh graduate mumpung ada kegiatan seperti ini, coba catch up satu sama lain gitu ya. Perbanyak orang-orang
yang banyak orang-orang yang memang bisa kalian gunakan sebagai link. Contoh misalkan ketika kalian masukin ke online course, orang itu kerja di perusahaan A, ya udah coba kalian cari tahu apakah memang ada lowongan dan sebagainya. Nah itu juga mungkin ya. Terima kasih, saya balikin ke moderator. Silakan Mbak. Suaranya mungkin masih di-mute, Mbak. Halo? Atas materi yang telah disampaikan. Oke, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan juga tadi materinya sungguh menarik sekali Pak. Ada beberapa hal yang saya highlight juga dari tips-tips yang tadi Bapak dan sampaikan, seperti tips membuat resume, kemudian juga tips menghadapi wawancara gitu. Nah cuma memang yang poinnya saya tangkap tadi adalah coba untuk selalu mengikuti pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kita yang nantinya bisa diaplikasikan di dunia kerja ya. Itu salah satu tips yang tadi Pak Daniel sampaikan. Oke, baik. Sebelum kita sambung ke sesi tanya jawab, saya akan menginformasikan sedikit bahwa seluruh peserta webinar akan mendapatkan privilege, yaitu dibuatkannya akun ready. Link aktivasi akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. Oke, nah saat ini kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Daniel yang sudah masuk. Namun kami dan panitia akan memilih 5 pertanyaan, yaitu dari, mohon tunggu sebentar Pak. Ya. Ini dari Abizar Egi dengan alamat email abizaregi21@gmail.com. Izin bertanya Pak, jika kita bekerja dan kuliah, tetapi pekerjaan kasar seperti pelayan atau waiters, cook, crew cafe, part-timer, apakah perlu dicantumkan pada saat CV fresh graduate untuk melamar kerja? Sesuai dengan lulusan prodi seperti data science, seperti itu Pak. Ya, jadi ini good question sih sebenarnya. Pengalaman pribadi saya juga, saya datang dari keluarga yang sangat tidak mampu gitu ya awalnya. Jadi memang untuk kuliah saya harus jadi sales promotion man gitu, SPM gitu, atau kalau cewek SPG namanya. Nah waktu itu saya kuliah sambil nyambi jadi sales promotion. Terus juga saya pernah jadi kuli angkut gitu ya. Terus saya juga pernah jadi kayak misalkan kalau di pabrik lah, ada satu pabrik rubber internasional. Itu saya pernah juga ikut di situ untuk magang. Nah, itu yang pasti saya pilih-pilih dong. Apa sih sebenarnya yang berhubungan sama pekerjaan yang mau saya tuju gitu. Tapi sejujurnya kalau untuk yang kuli saya nggak cantumin dong itu buat apa ya, yang memang buruh angkut seperti itu. Nah, tapi yang memang tadi sales promotion gitu ya, saya jadi SPM atau saya kalau cewek SPG gitu ya, itu saya cantumin. Kenapa? Karena nggak menutup kemungkinan mereka ngelihat, oh kita nih udah pernah pengalaman sebagai sales gitu. Nah kalau memang yang tadi kasusnya mungkin sebagai pelayan, nggak usah malu gitu, cantumin aja. Kenapa? Karena ya mungkin itu nunjukin sebenarnya, kalau buat saya pribadi, kalau saya ngelihat orang seperti itu, saya ngelihat kayak, ini orang bekerja keras pasti. Ini orang pasti bisa diajak susah gitu ya, bukan tujuannya untuk susah, cuma udah keuji lah mentalnya, ini aja orang mau segininya untuk kuliah, gimana dia udah kerja yang lebih bagus lagi gitu kita kasih. Itu nggak usah malu untuk dicantumin kalau buat saya ya, untuk lihat fresh graduate, karena saya tahu ini orang-orang yang kayak gini akan survive next-nya. Nah, tinggal gimana caranya mereka najemin asah ini aja sih, skill-skillnya mereka yang ada di kampus gitu. Contoh misalkan data science, ya udah kalau gitu ambil dong certification mengenai SQL gitu kan.
Kalau memang itu udah ditambahin yang begitu lagi, saya akan masih lihat, oh ini orang emang niat gitu kan. Saya nggak ragu untuk hire orang kayak gitu. Tapi jangan ragu untuk kayak cantumin apa yang menurut kalian itu malu, kayak aduh saya cuma jadi SPG tapi gimana ya semasa saya kuliah, gitu nggak apa-apa. Saya juga kuliah juga lanjut gitu ya, dari SMA ya langsung kuliah tapi sembari kerja. Udah diterima di PLN, saya vakum dulu setahun, baru saya lanjut lagi ke S1. Sama, S2 juga seperti itu, saya kerja lagi, ngumpulin biaya dulu, saya lanjut ke S2, seperti itu. Jadi nggak usah malu lah. Emang cantumin aja. Selama memang itu menurut kalian bisa menjual diri kalian lah. Itu mungkin jawaban dari saya sih, Mbak. Iya, baik, terima kasih Pak Daniel atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Nugi dengan alamat email nugi0429@gmail.com. Izin bertanya Pak, tadi kan ada perkataan bahwa latar belakang pendidikan tidak terlalu penting. Yang dipentingkan adalah attitude dan skill. Apakah yang harus dilakukan oleh anak muda dalam mengembangkan skill yang diperlukan, mohon maaf Pak, yang diperlukan dalam dunia kerja, terutama untuk fresh graduate? Karena banyaknya perusahaan yang membutuhkan karyawan yang berpengalaman, sedangkan kita yang fresh graduate sangat sulit untuk mencari kerja, dan jika pekerjaan sulit, bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman yang diinginkan oleh perusahaan? Terima kasih, Pak. Pertanyaannya bagus-bagus, berbobot ya. Kalau saya pribadi, ya itu saya bilang saya pribadi, kalau saya nggak pernah nilai orang ketika screening itu lihat dari di lulusan mana, dia IPK-nya berapa gitu ya, itu kita nggak pernah ngelihat seperti itu. Buat saya pribadi, saya ngelihat adalah achievement apa yang dicapai sama dia, dan orangnya seperti apa, struggling apa enggak gitu kan, mau maju apa enggak. Nah itu yang paling saya utamain, terutama di fresh graduate ya. Kenapa? Saya punya pengalaman nih di waktu saya kerja, waktu di Grab ya, itu ada namanya Management Training Program lah, MT. Orang-orangnya luar biasa kalibernya, dari luar negeri semua, luar negeri juga ngeri-ngeri semua, Ivy League gitu ya. Sama dari kayak universitas terkenal lah, dari ITB, UI. Nah, itu saya baru tersadar di situ. Kenapa? Karena orang-orang kaliber-kalibernya bagus semua. Terus mereka itu juga presentasinya bagus semua, tapi ketika kerja belum tentu bisa. Belum tentu struggling gitu ya, belum tentu mau maju gitu. Cuma sekedar ya udahlah, yang penting kerja. Nah, itu yang saya secara pribadi nggak cari. Kayak gitu kan, harus ada meaningnya dia kerja, mau ngapain, mau jadi apa gitu. Nah, terus kaitannya sama hal-hal apa yang bisa dibangun gitu ya. Tadi balik lagi untuk kayak bangun kapabilitas itu kemampuan kalian, itu coba deh ikutin deh. Sekarang banyak course online. Coba ikutin, makin banyak kalian punya. Bukan artinya kalian ngumpulin certification ya dianggap bagus, enggak. Artinya kita lihatlah kalian tuh nggak pengen nganggur gitu. Kalian pengen terutilize waktunya, kalian pengen ngembangin diri sendiri, cuma masih belum tepat aja nih waktunya untuk kalian kerja. Nah itu tinggal nunggu waktu aja kalau kalian memang orangnya seperti itu. Jadi kalau saran saya, coba jangan sampai nganggur deh gitu ya. Kalau emang punya waktu, punya handphone, punya laptop, coba ikutin certification online atau ikutin seminar-seminar online. Nanti kalian cantumin di resume kalian, di CV kalian. Tapi yang paling penting, coba sekarang mumpung ada tools-nya, kalian jangan main Facebook, bagus lah main Facebook, Instagram segala macam. Coba aja kalau memang menghasilkan nggak apa-apa. Cuma ada juga namanya LinkedIn nih. Coba kalian di situ juga buat profil kalian deh. Terus kalian aktif, tapi yang berhubungan dengan dunia profesional ya. Itu orang akan ngelihat dan akan nge-approach kalian. Pasti. Secara pribadi, saya pernah nge-guide
mungkin anak buah saya gitu ya, tim saya di bawah yang punya LinkedIn sama yang nggak punya LinkedIn. Itu jauh banget opportunity yang mereka terima yang punya LinkedIn. Itu. Coba kalian bisa bangun-bangun hal seperti itu deh kalau kalian punya waktu luang. Jawaban yang diberikan. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Hari Handika, asalnya dari Bandar Lampung nih, Pak Daniel. Dengan alamat email haritripanca1999@gmail.com. Ini mungkin tahun kelahirannya ya, Pak? Oke, baik. Kak Daniel Haholangan Siregar, selamat sore. Izin bertanya, bagaimana sih Kak kita sebagai pelamar kerja agar bisa meyakinkan pihak perusahaan akan personal branding kita? Kemudian juga saya minta tipsnya dong Kak, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelamar kerja saat mengajukan lamaran kerja? Dan apa yang perlu dilakukan atau perlu dipersiapkan agar semaksimal mungkin? Terima kasih. Ya, makasih. Ini dari Mas Andika juga. Kalau bangun personal branding tuh yang pasti kita lihat pertama-tama tuh dari resume. Pasti dari resume kita lihat orang ini seperti apa. Ya kan? Itu pertama. Pas yang kedua adalah pas kita ketemu in person atau mungkin ya kalau sekarang secara digital. Itu kita akan lihat apakah orang ini gimana sih nih orangnya, supel nggak nih, enak nggak nih gitu ya. Yang paling memang tolong dihindari adalah kesan sombong seperti itu. Kenapa? Karena ketika kalian interview, terus kalian langsung fokus ke achievements, tapi fokus ke achievements itu nadanya salah atau mungkin nganggep diri itu kayak paling hebat. Nah, itu udah negatif personal branding tuh biasanya. Biasanya kalau memang contoh nih, saya ngelakuin ada achievements, biasanya kita kalau praktisnya gitu bilangnya, ya waktu saya kerja di sini di A, saya berhasil waktu itu meningkatkan performa dari sekian menjadi sekian. Dengan apa ya? Dengan saya menjadi ABCD, role saya adalah ABCD, saya report ke situ. Nah, itu cukup nyatain fakta aja, katain fakta, jangan pernah bohong kalau kalian mau ciptain personal branding, karena itu juga kalau buat orang yang interviewnya bagus itu akan dikejar terus tuh faktanya, kalian ngelakuin apa, terus kalian nanti setelah itu dikasih dikasih case-case gitu ya. Itu tuh akan ngevalidate pencapaian kalian itu sendiri. Kalau kalian bohong gitu contoh personal branding, itu udah paling fatal kalau kalian bohong. Kalau sombong mungkin masih ada obatnya kalau memang orang ini masih bisa dibina gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang itu dulu, kalau yang zaman-zaman tua kalau nggak bisa dibina, binasakan. Nah, kalau di zaman sekarang yang untungnya nggak ada seperti itu. Jadi kalau emang orang udah, oh ini orang sombong, susah diajak kerjasama, biasanya udah akan terminate di saat itu juga, pada saat diwawancara. Karena kita kerja itu sebagai tim ya, bukan sebagai individual. Nggak ada orang yang individu mencapai sesuatu yang begitu tinggi tanpa bantuan orang lain. Jarang lah gitu. Itu sih yang saya bisa sampaikan tentang personal branding. Terus kalau boleh tahu pertanyaan berikutnya tadi apa, Mbak? Iya, pertanyaan selanjutnya ini dari Angelia Kristia. Maaf Pak Daniel, menanyakan tadi pertanyaan dari Hari Handika atau pertanyaan selanjutnya? Iya, saya tadi agak miss yang pertanyaan yang tadi personal branding satu. Oke, baik. Kemudian minta tipsnya tentang apa aja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelamar kerja saat mengajukan lamaran kerja, dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan interview tersebut. Yang tadi saya bilang kalau misalkan tipsnya itu ya selalu datang tepat waktu, pakaian formal, terus ramah, itu tips-tips normal pada umumnya. Tapi yang kalau misalkan langsung ke case-nya, kalian udah sampai tahap wawancara tuh udah sampai tahap yang sedikit lagi berhasil gitu. Jangan sampai ngebuat kesan terhadap kalian tuh jadi berubah gitu. Jadi kalau ketika kalian bangun branding di resume atau di CV, itu kalian pasti akan terus-terus liatin kan, oh, gue mau buat branding nih jadi orang yang memang aktif gitu. Ternyata pada saat di interview orangnya pasif.
Nah itu juga kadang-kadang ngebunuh eh, ngebunuh kesempatan jadi lanjut lagi. Biasanya seperti itu. Coba hindari yang sifatnya bohong sama sombong. Itu yang pasti buat fresh graduate berarti itu kan. Kalau untuk experience itu beda halnya ya. Mungkin mereka ya ya sombong gitu, tapi ada orang juga yang mungkin demen hal kayak gituan, suka sama seperti itu rekruternya, atau yang nggak suka itu opsi lah kalau kalian ada experience. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Angelia Kristia, asalnya dari Jakarta. Selamat sore Kak Daniel, saya mau bertanya. Sekarang banyak perusahaan yang melaksanakan work from home. Apakah suatu peluang pekerjaan yang mengacu dengan aktivitas yang tidak bisa dilakukan di rumah akan memiliki peluang kerja yang sedikit? Lalu, bagaimana untuk mencari peluang kerja di saat seperti itu, Kak? Dan bidang apa yang cukup banyak peluangnya untuk bisa mendapatkan suatu pekerjaan di masa pandemi ini? Ya, thank you ya, ini dari Angelia ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang, ada beberapa kerjaan yang memang nggak bisa kita lakuin work from home. Contoh, kurir gitu ya, atau mungkin jadi driver, atau mungkin jadi orang gudang, itu sulit sekali ngelakuin dari rumah memang. Di Wiba juga seperti itu, sulit sekali memang menghilangkan hal yang seperti itu. Justru hal-hal yang seperti itu justru dibutuhin sebenarnya untuk orang-orang yang kan jadi orang gudang gitu tuh sangat dibutuhkan saat ini, karena demand orang, behavior orang berubah sekarang. Contoh, misalkan dulu itu belanja supermarket, sekarang takut ke supermarket, orang belanja dari online seperti itu. Nah, dari online berarti ada nih orang-orang yang nyiapin nyiap barang-barang yang diorder gitu kan. Nah, orang nyiapin barang diorder itu kan butuh pekerja di belakangnya itu orang gudang. Nah, itu susah memang digantikan. Nah, berikutnya hal yang saya lihat itu sekarang yang sangat berkembang itu di bidang informatika ya. Contoh misalkan untuk data analytics itu benar-benar permintaannya tinggi. Terus engineer tuh maksudnya adalah di either database engineer, system engineer gitu kan, yang berhubungan dengan teknologi informasi itu tinggi banget. Terus konsultansi juga tinggi sekarang. Konsultansi misalnya jadi saya nggak tahu kalau audit, kalau misalnya konsultasi manajemen konsultan terus itu lagi tinggi demand-nya. Tapi jangan berkecil hati juga, maksudnya saya nggak suka sama kerjaan-kerjaan itu, ya udah fokus aja sama apa yang kalian pengen cari atau apa yang kalian pengen dapetin di karir ini. Pengen jadi auditor, ya udah coba aja, ikut-ikutin seminar segala macam, coba apply ke mungkin ke Big Four, kalau nggak bisa Big Four, Big Ten gitu kan, coba aja. Masa sih dari 1.000 kalian daftar nggak ada yang nyantol satu gitu? Jangan nyerah, pasti ada jalan keluarnya. Kalau saya sih konsepnya seperti itu. Zaman dulu saya lulus D3, wah susah banget cari kerja ya. Sebelum lulus aja saya udah nyari-nyari, takut saya nggak bisa kerja gitu kan. Saya cari mulai dari semester 4. Semester 4 sampai semester 5 akhirnya nyantol di beberapa. Ada beberapa perusahaan internasional ya, dan beberapa BUMN. Akhirnya saya memilih di PLN waktu itu. Itu yang bisa saya kasih tipsnya, jangan sampai nyerah. Nggak peduli ya yang lagi in, selama kalian mau berusaha pasti ada jalan keluarnya. Itu dari saya sih, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir dari Cantika P. Adu. Alamat emailnya di cantikaadu17@gmail.com. Bagaimana cara kita sebagai fresh graduate menghadapi sebuah kegugupan dalam interview? Dan bagaimana meyakinkan HRD agar bisa lulus interview apabila kita tidak memiliki pelatihan atau seminar? Seperti itu, Pak. Ya. Ini kasusnya sama nih kayak saya dulu juga. Jadi gini, kalau memang kita orangnya gugup gitu ya, pasti kan ada usaha-usaha dong untuk jadi biar nggak gugup. Kalau saya zaman dulu
Kenapa saya latihan tuh dari semester 4 gitu ya, untuk apply atau 2 semester terakhir saya lah sebelum lulus untuk apply pekerjaan. Kenapa? Karena untuk latihan. Awalnya juga saya gugup gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, introvert seperti itu kan. Tapi dari pelatihan emang sengaja gitu, bukan untuk mencari kerja loh, tapi untuk latihan aja interview. Gimana sih caranya nge-handle ini, itu belajar. Pertama-tama ya belajar. Belajar dari mana? Dari jauh-jauh hari, nggak mungkin instan kalau emang kita menghilangi gugup ya. Lain halnya kalau gugupnya memang kalian udah biasa menangani ini, udah kayak pede, tiba-tiba kalian datang terlambat jadi gugup. Nah itu makanya saya bilang, usahain coba di apa ya, preparation-nya itu terencananya lebih bagus lah gitu ya. Rencananya lebih bagus, terus datang lebih awal, itu ngurang-ngurangin faktor yang kayak gitu. Cuma kalau memang kalian memang nggak pede, ya terus memang belum pernah, ya coba nggak ada masalah. Masa sih dari coba 10 kali kalian nggak belajar sesuatu? Interview tuh ya yang orang yang interview juga manusia kok gitu kan. Kalian ya mungkin bisa dari situ bisa belajar lah. Oh mestinya nggak gini ya, mestinya nggak begini ya. Nanti interview lah. Ya coba latihan lah, intinya itu latihan. Nah terus kalau misalkan nggak punya sertifikat seminar gimana? Saya juga dulu nggak punya sertifikat seminar segala macam. Cuma waktu zaman itu jarang gitu ya, ada webinar, jarang ada course online course gitu, jarang. Akhirnya gimana dong? Waktu itu saya akhirnya punya kesempatan untuk magang. Saya gunain kesempatan untuk magang itu sebaik mungkin. Jadi saya punya sertifikat untuk magang. Tapi kalau kalian nggak punya juga gimana? Saya saranin sih untuk yang kayak zaman sekarang itu coba deh aktif. Ini ikut seminar kayak gini nih juga salah satu positif lah gitu ya, hal positif yang kita lihat. Kenapa? Karena kalian mau utilize waktu kalian gitu. Walaupun cuma sejam kalian datengin, ya sebenarnya kalian bisa pilihnya pilihan untuk main, bukan mabar, main bareng sama kalian. Tapi kalian datang ke sini, itu juga jadi hal positif sebenarnya. Itu bisa diperhitungkan. Atau misalkan kalian nyamannya sama kegiatan-kegiatan yang keagamaan seperti itu, mungkin ya di daerah kalian, nggak apa-apa datengin aja. Yang penting kita ngelihat, kalau rekruter ngelihat kayak, oh ini orang aktif sebenarnya, mau maju, daripada kalian selama ini ngapain? Ya diam aja di rumah, ya main, ya lihat Instagram, ya nggak ngapa-ngapain. Nah itu super kusut sih kalau saya bilang gitu kan, itu akan refleks banget. Kalau bisa sih ya isi waktu kalian tuh dengan kegiatan-kegiatan yang membangun. Buat kalian yang memang pengen maju banget gitu ya, pengen sekolah luar negeri dalam waktu 3-4 tahun lagi, hal-hal seperti ini tuh sangat-sangat menguntungkan kalian gitu sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kalian mau MBA gitu, MBA-nya di sekolah-sekolah yang bagus gitu ya, Harvard, Stanford gitu, itu pasti akan dilihat kalian tuh ngapain aja sih, kegiatan ekstrakurikuler kalian ngapain aja selain kerja doang gitu. Itu buat yang kalian yang memang mau sampai ke hati itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan teman-teman kita tadi ya. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas materi yang disampaikan, Bapak Daniel Haholengan Siregar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari Pak Daniel ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar sore hari ini, Pak? Iya boleh. Jadi sebenarnya kalau kalian yang ini ada hubungannya sama yang udah kita sampaikan. Nah, WeBuy juga sekarang lagi nyari sebenarnya freelancer, terus anak-anak magang. Kenapa? Karena kita juga mau support nih. Susah cari kerja yang begini, hari begini juga. Nah, buat kalian yang memang mau lagi gitu ya, mau memang benar-benar cari pengalaman. Kita ada program magang juga, sama ada program untuk freelance seperti itu. Kalau memang kalian mau coba, apalagi buat kalian yang belum pernah nyoba dunia pekerjaan yang sekarang, itu bisa ngechat aja saya via LinkedIn atau via sosial media yang lainnya. Itu nanti kalian tinggal tanya di situ, nanti akan saya arahkan
nah selanjutnya seperti apa. Kalau emang kalian memang segitunya ingin coba ya dunia kerja itu seperti apa sih, terus ingin mengutilize waktu kalian seperti itu. Nah, terima kasih buat Ready juga untuk memfasilitasi ini. Nah, buat kalian semua yang udah ikut, terima kasih banget. Sukses selalu. Iya, terima kasih Pak Daniel. Dan juga untuk peserta webinar, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama nih. Jadi, mohon untuk seluruh peserta agar mengaktifkan kameranya. Oke, dan tunggu aba-aba dari saya ya. Ya, mohon untuk semua peserta dapat mengaktifkan kameranya. Ya, mohon tunggu. Oke, saya akan kasih aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kami juga ingin menginformasikan untuk e-certificate hanya akan dikirimkan berdasarkan data dari daftar hadir yang telah disampaikan oleh panitia melalui email peserta masing-masing. Oke, jadi jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadirnya. Dan juga jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut seputar Ready, bisa langsung menghubungi nomor Ready Care di 0878 2077 7396. Oke, dan kami juga mempunyai informasi yang penting nih, yaitu pada tanggal 16 dan 17 Februari, Ready akan mengadakan virtual career fair bersama Aku Kerja. Kamu bisa mengecek informasi lebih lengkapnya di Instagram Ready di Ready Indonesia untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai job fair. Oke, akhir kata, terima kasih atas semua partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.